Oke, kali ini kita coba membahas kembali menyetarakan reaksi redoks dengan setengah reaksi, ya. Menyetarakan reaksi redoks dengan setengah reaksi, ya. Pada video saya yang sebelumnya adalah, kamu pastikan sudah menontonnya. Langkah pertama itu adalah harus menyisakan ada 4 item, apakah itu unsur, senyawa, molekul ion, ya, sehingga mereka mempunyai pasangan-pasangan yang bersesuaian, betul ya, mempunyai pasangan-pasangan yang bersesuaian. Nah, kita coba selesaikan ini dengan cara setengah reaksi, ya, memastikan kamu supaya lebih paham. Oke. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mencari apa? Mencari bagian-bagian yang bersesuaian. Kita cari dulu yang mana yang bersesuaian. Perhatikan di sini ada Mn. Ini ada Mn, betul ya? Di kiri ada MnO4-, di kanan ada Mn2+. Berarti ini bersesuaian. Oke. Arti bersesuaian itu maksudnya pasangannya, gitu ya. Pasangannya, karena ada unsur yang mirip. Ya, karena ada unsur yang mirip. Oke, sampai nangkap. Jadi MnO4- mempunyai pasangan Mn2+ bersesuaian. Lalu C24 ini bersesuaian dengan CO2. Oke. Nah, karena yang kita pakai adalah metode setengah reaksi, berarti harus ada 2 pasang. 2 pasang setengah reaksi. Kan itu maksudnya. Sekarang kita lihat setengah reaksi pertama. Setengah reaksi yang pertama. Perhatikan di sini yang saya ambil adalah warna merah, ya. Perhatikan garis merah. Pasangan yang bersesuaiannya adalah, di sini saya tulis MnO4-. Oke. Menjadi Mn2+. Oke, nanti nangkep ya. Nah, sekarang kita lacak satu-satu. Yang pertama apa? Apa yang pertama, langkah pertama? Menentukan pasangan yang bersesuaian. Yang kedua, cek atom pusatnya. Sama atau enggak, setara atau enggak. Perhatikan, di kiri Mn cuma 1, betul ya? Di kanan juga 1, berarti udah sesuai dong, berarti udah beres ya. Yang kedua apa? Cek O. Ini kita anggap ini asam ya, kita anggap ini asam. Sekarang kita cek O. Perhatikan, cek atom O. Di kiri berapa? Di kiri berapa? 4. Ya, di kiri ada 4, betul ya. Di kanan berapa? 0. Berarti sebelah kanan harus dapat subsidi, betul ya? Berapa subsidinya? Sebanyak O. Berapa itu? 4, betul ya? Karena kan selisih dia 4. Berarti ditambah 4 H2O. Oke? Nah, penyetaraan 4 H2O ini harus diseimbangkan dengan H+, atom H. Sekarang kita cek atom H. Ya, ini saya tulis langkahnya pelan-pelan. Cek atom H. Di kiri berapa? 0. Ya kan? Kanan? Kanan 8. Kanan 8. Oke, kanan 8. Berarti harus ada subsidi 8. 8H+. Di sebelah mana? Sebelah kiri. Oke, tulis di sini. 8H+. Sampai nangkep ya? Oke. Oke. Langkah selanjutnya apa? Cek ion. Oke. Langkah selanjutnya adalah cek ion. Cek ion. Di kiri berapa? Kita hitung. 8 kali plus ini, 8 dikali plus. Ini ya. 8 proton.
8 proton. Lalu ini 1 dikali minus. Berapa tuh? 1 elektron. Jadi dapatnya berapa? 7 proton. Proton itu plus, jangan lupa ya. Elektron itu negatif. Kanan. Kita lihat kanan. Berapa ionnya? 1 kali 2 plus, ya kan? Ya kan? Berarti 2 proton. 2 proton. Habis itu? Udah habis, ya kan? Berarti supaya menyeimbangkan ini harus ada elektron. Ingat, yang masuk itu elektron, ya. Yang masuk itu elektron. Nah, ini selisihnya berapa keduanya nih? 5 kan? 7 dikurang 2, 5. Berarti harus masuk elektron berapa? 5. Di sebelah mana? Kiri atau kanan? Supaya seimbang. Harus kiri, ya nggak? Kiri dong. Elektron kan bersifat negatif. Iya, iya. 7 plus tambah 5 min, 2 plus. Kanan juga 2 plus, seimbang dong. Betul nggak? Iya. Itu sampai sini? Oke. Berarti masuk berapa? 5 elektron. Kita tulis di sini. 5 elektron. Elektron. Angkat sampai sini ya. Jadi reaksi pertama sudah selesai. Oke, reaksi pertama sudah selesai. Ini saya ini dulu, saya blok. Selesai. Oke. Reaksi yang pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk setengah reaksi yang kedua. Setengah reaksi yang kedua itu siapa? C2O4. Oke, tulis reaksi yang kedua. Kita ambil yang warna biru berarti, oke? Yang garis biru, betul ya? Iya. Iya. Kita tuliskan. Sorry, ini warna biru nih. Saya ganti dulu warna. Setengah reaksi kedua. Yaitu apa? Yang warna biru ya, yang garis biru, yang ini nih, yang nomor 2 nih. Iya. Oke. Kita tuliskan senyawa-senyawa yang bersesuaian adalah C2O4. Terus menghasilkan apa di situ? CO2. Oke. Nah, langkah pertama kita cek dulu atom pusat. Di kiri berapa? Di kiri C-nya 2. Atom pusat itu selain O maksudnya. 2 kan? Di kanan 1. Betul nggak? Berarti kita harus sesuaikan. Kali berapa? Kali 2 di sini. Ya. Lalu sekarang apa? Cek O. Sekarang kita cek O seperti biasa ya, cek atom O. Di kiri berapa? Kiri 4. Ada 4. Kanan? 4. Kanan? 4. Lah, udah setara dong. Iya. Ya. Iya. Udah setara. Terus? Kalau nggak ada O berarti nggak ada H. Lalu tidak ada H berarti tidak ada ion. Oh maaf, C24 2 minus. Saya salah soal sini, maaf ya, min 2. Ini kan salah. Sorry ya, di sini min 2, maaf ya, min minus 2. Oke, tadi saya di sini min 2.
Aslinya ini sebenarnya H2C24 ya. Nah, oke, lanjut ya. O-nya sudah setara, otomatis H tidak ada penyesuaian. Oke. Berarti cek atom H lewat. Sekarang cek apa? Langsung aja sekarang berarti cek ion. Ya kan? Cek ion langsung dan di kiri berapa? 2 elektron, ya kan? Kanan 2 elektron. 0. Ya, kanan 0. Berarti kita akan memasukkan 2 elektron, kan selisihnya 2, betul ya? Iya. Berarti kita akan memasukkan 2 elektron, sebelah mana, kiri atau kanan? Kanan. Kanan, ya. Tambahkan 2 elektron, berarti dia seimbang, oke? Oke, kita tuliskan di sini, bro, 2 elektron. Sudah nangkap? Nangkap ya? Oke, gampang ya sebenarnya, sangat gampang. Jadi kita kotakin dulu biar jelas. Nah, ini reaksinya. Nah, habis itu kita lakukan apa? KPK. Tapi kita tulis dulu. Ya, kita tulis dulu kedua reaksi pertama dan kedua itu kita gabung ya. Ya, kita gabung. Ya, kita tuliskan di sini. Reaksi pertama dan kedua digabung. Anggap ini apa ini? Ini yang pertama, ini yang kedua, gitu ya. Kita gabung. 1 dan 2 digabung. Oke, digabung. Oke, kita gabung ya. 8H plus ditambah MnO4- ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2 plus ditambah 4H2O, gitu ya. Lalu yang kedua yang ini berarti ya, yang kedua kita tulis C2O42- menghasilkan 2CO2 plus 2 elektron. Anggap ya. Lalu perhatikan ini, kita cari KPK. KPK dari mana? Elektronnya. Ini 5, ini 2 nih. Betul nggak? Berarti ini KPK-nya 10. Ini kali 2, ini kali 5. Nangkap ya? Mesti nangkap? Nangkap ya? Ya, akibatnya sekarang kita tuliskan akibatnya setelah dikali 2. Yang atas kita tulis di sini aja ya. Ya, tulisin aja ya. Kita ini. Ya, kelihatan. Ya, kali 2 berarti 16H plus ditambah 2 Mn4-, betul? Ditambah 10 elektron. Produknya 2 Mn2 plus ditambah 8H2O. Itu ya. Reaksi yang kedua dikali 5 berarti 5 C2O42-. Produknya kali 5 juga 10 CO2 ditambah 10 elektron. Oke, nangkap ya di sini. Sekarang kita eliminasi atau sederhanakan reaksinya. Kan? Nah, sekarang kita lihat yang bersesuaian, yang perlu dikurang ya. Yang perlu dikurang disederhanakan. Kita lihat ya yang mana aja nih. Ini habis nih, tuh ya. Habis. Mana lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi CO2? Tidak ada. H plus kiri kanan nggak ada. M4 ini nggak ada CO2. Ya udah, berarti final ya. Final. Jadi reaksinya adalah, kita tulis reaksinya adalah 16H plus ditambah 2 Mn4- ditambah 5 C2O42- menghasilkan 2 Mn2 plus yang ditambah 8H2O ditambah
10 CO2. Nah, ini namanya reaksi final. Ya, cek aja pasti benar. Kita lihat di sebelah kiri ya, kita uji. 16 proton, betul? Sekarang ujinya gini, lihat. 16 proton ditambah 2 elektron ditambah 10 elektron, berapa tuh? 4 proton kan sebelah kiri. Betul ya? Ulang ya, 16 proton ditambah 2 kali min 2 elektron, 5 kali 2 min 10 elektron. Berarti di kiri ada 4 proton, sisanya, betul? Nah, sebelah kanan 2 kali 2 14, 2 plus sama 4 proton. Berarti sudah setara. Nangkap nggak? Nangkap, Sir. Nah, lihat DO-nya di sebelah kiri 2 kali 4 8 tambah 5 kali 4 20. Berarti O di sebelah kiri 28, betul nggak? Di sebelah kanan 8 ditambah 20, 28. Setara kan? Iya. Nah, berarti apa? Reaksi ini sudah selesai. Sampai ini nangkap penyataannya? Nangkap. Bisa ya? Nah, ini namanya cara metode setengah reaksi. Kalau kita gunakan metode yang lain, misalkan PBO, hasilnya juga pasti sama. Ingat ya, solid, liquid, gas nggak bisa diionkan. Nggak bisa. Kan dia bukan ion. Betul nggak? Iya. Oke, orang lihat kemari. Sebenarnya reaksi ini agak kompleks, cuma kita bisa sederhanakan ya. Sederhanakan aja. Ingat, seperti yang saya sebutkan bahwa gas, liquid, dan solid tidak bisa diionkan. Karena kan dia tidak terionisasi. Nah, berarti si MnO2 kita tuliskan apa adanya. MnO, karena dia solid, ya. Lalu PbO2 juga kita tuliskan apa adanya, karena dia apa toh? Solid. Nah, ini adalah aqua, ya, aqueous. Jadi ini bisa terion dalam air. Jadinya apa? H+ ditambah NO3-, betul ya? Nah, menjadi apa nih? Ini juga nih aqueous. Jadi H+ ditambah MnO4-, betul ya? Nah, sementara ini juga aqueous. Jadi bisa juga Pb2+ ditambah NO3-, ya. 2 sebenarnya di sini setara. Sedangkan H2O liquid juga tidak bisa terionkan. Nangkap ya sampai sini ya? Bisa? Nangkap, Sir. Oke, nah sekarang kita perhatiin deh. Saya kan udah bilang H+ H2O buang. H+ buang. Ya. Ya. H+ H2O dibuang. Lalu nitrat juga dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia kan asam kuat. Kemudian nangkap nggak? Nitrat itu dibuang loh, karena dia asam kuat. Dia terion sempurna. Kalau dia terion sempurna, tidak akan mengalami perubahan Bilog. Cek aja. Sebenarnya cara PBO itu lebih detail dia. Kenapa? Karena ketahuan mana yang berubah Bilog atau enggak. Itulah fokusnya dibandingkan cara reaksi sebenarnya ya. Jadi saya kasih tahu aja triknya. Ya, jadi pada dasarnya pernyataan redoks itu dilakukan pada biloks yang berubah. Kalau tetap ngapain disetarain, gitu loh. Iya. Oke, nangkap nggak? Nah, sekarang kita udah punya reaksi yang baru, ya. Itu yang apa? Reaksinya adalah MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4- ditambah Pb2+. Nah, itu dia. Ya. Angkat sini. Berarti sekarang kita udah punya reaksi yang baru dong. Yang pertama yang mana? Yang bersesuaian. Ini. Ya kan? Yang kedua ya ini, betul kan? Itulah yang bersesuaiannya. Nah, sekarang kita proses dulu ya. Setengah reaksi yang pertama.
setengah reaksi pertama. Yang ini yang merah ya, reaksi yang panah merah. Kita tuliskan dulu MnO menjadi apa? MnO4 minus. Ya. Cek atom pusat, udah sama, Mn satu biji ya, kiri kanan sama. Cek O, di kiri ada berapa O-nya? 1, di kanan ada 4, nangkap nggak? Berarti di sini harus tambah 3H2O, ya kan? Di sini harus tambah berapa? 3H2O. Gitu ya. Ingat ya, pada asam penambahan O pada yang kurang. Lalu penambahan H2O disetarakan dengan apa? H plus kan? Di kiri ada berapa H? Kiri ada 6H. Betul lah, 6 atom H, ya kan? Di kanan 0 atom H di kanan. Ya, berarti di sini harus tambah berapa? Tambah kita tambah berapa? 6H plus. Ditambahin 6H plus kan? Oke, saya kasih yang tanda lain deh. 6H plus. Habis itu apa? Terakhir apa? Cek ion, ya kan? Cek ion. Iya. Cek ion sekarang. Kita cek ion ya. Cek ion. Oke. Cek ion dulu. Cek ion. Di kiri berapa? Kiri berapa? Kiri 0. Kanan? Kanan min 1 ditambah 6 proton. Nilai. Nih, min 1 ditambah 6 proton. Ya. 5 proton. Berarti 5 proton. Nangkap ya? Iya. Iya, Sir. 5 proton. Oke, supaya setara suruh elektronnya datang. Berarti di sini dong. Tambah berapa? Iya. Tambah 5 elektron. Habis 0 kiri kanan. Berarti di sini tambah 5 elektron. Tuh. Dah selesai. Ini, dah. Ini apa nih? Setengah reaksi yang pertama kan? Oke. Sekarang kita ke setengah reaksi kedua ya. Yang warna biru. Oke. Setengah reaksi kedua. Kita lihat yang warna biru. Jadi yang PbO2 menjadi apa tuh? Pb2 plus. Ya, cek atom pusat sama ya, Pb-nya kiri, Pb kanan juga 1. Lalu cek O, di kiri 2, di kanan 0. Betul kan? Cek O-nya. Berarti kita harus tambahkan 2H2O di sebelah kanan. Udah. Lalu disetarakan dengan berapa H? Kita cek. Di kanan ada 4H, di kiri malah 0. Berarti di sini 4H plus. Kan gitu ya? Lalu apa? Cek ion. Sekarang cek ion. Di kiri berapa? Nih, 4 proton. Ya. Di kanan? Di kanan 2. Kiri tadi berapa? 4 proton. Kanan 2 proton. Berarti elektron mau masuk. Berarti di kiri atau kanan? kiri. Tambahin berapa? 2 elektron. Iya kan? 2 elektron. Iya. Berarti di sini 2 elektron. Tambahin. Udah. Nah, ciri reaksi yang benar, lihat deh. Elektronnya itu saling silang. Kalau elektron kamu posisinya sama, berarti reaksimu nggak benar. Gitu caranya. Iya, Sir. Reaksi pertama elektronnya mana? Di kanan. Reaksi yang kedua di kiri, berarti benar. Gitu. Nangkap ya? Cara ngeceknya begitu. Nangkap, Sir. Ya, cara ngeceknya begitu. Reaksi kamu tuh benar atau enggak gitu ya. Nah, sekarang kita gabung. Ya, kita gabung. Ya, gabung. Reaksi pertama dan kedua. Ya, kita gabung. Tulis. MnO ditambah 3H2O jadi Mn
O4 minus ditambah 6H plus tambah 5 elektron. Satu lagi 2 elektron ditambah PbO2 ditambah 4H plus, ya kan, menghasilkan Pb2 plus ditambah 2H2O gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih KPK-nya, elektronnya lihat ya, sama nih, dikali berapa nih? Ini dikali 2, ini dikali 5 gitu ya. Iya, Sir. Oke. Nah itu, jadi reaksinya, wah ini nggak muat nih, ya udah deh, kita kasih batasan aja deh di sini. Kita tulis ya, berarti kali 2 semua nih, 2 MnO ditambah 6H2O 6H2O menjadi 2 MnO4 min ditambah 12H plus, ya kan? Iya, 2H plus ditambah 2 elektron 10 elektron. Ya nggak muat, tidak nggak apa-apa. Bawah 10 elektron ditambah 5 PbO2 ditambah 20H plus tanah 5 Pb2 plus, ya kan, ditambah 10H2O, ya kan. Iya, Terus Sir. kita bikin garisnya ya. Oke, sekarang kita reduksi atau kita simplify, kita sederhanakan mana yang wajib dicoret ya. Yang pertama yang pasti ya elektronnya tewas, ya kan, Iya. karena saling nyebrang. Apalagi H2O nya ya, nih 6, ini sisa 4 dong, betul nggak? Iya, Sir. Apa lagi? H plusnya, oh iya H plusnya juga ya, 12, ini bisa 8. Bisa 8. Udah habis ya. Ya, Iya, kita tulis deh. Ya, kita tulis berarti apa? 2 MnO 2 Mn ditambah 5 PbO2, kiri kanan loh ya, menjadi Iya. sorry masih ada ya, tambah berapa tuh? 8H plus ya, 8H plus ya. 8H plus masih sisa. Lalu sebelah kanan 2 MnO4 minus 4 min ditambah Ditambah 5 Pb2 plus ditambah 4H2O. H2O. Wah, panjang sekali. Oke. Ya, itu reaksinya. Nah, itu disebut reaksi akhir. Ya, 2 MnO ditambah 5 PbO2 ditambah 8H plus menghasilkan 2 MnO4 min ditambah 5 Pb2 plus ditambah 4H2O, ya. Jadi kalau kita menggunakan cara PbO pun nanti jawabnya harus sama. Sampai sini nangkep?